Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video pembelajaran ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan di mata kuliah data mining, khususnya untuk materi terkait dengan framework data mining. Oke. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah di pertemuan kedua ini ya, mahasiswa dituntut untuk mampu menjelaskan bagaimana standar kerja data mining berdasarkan framework yang akan kita bahas di pertemuan ini. Untuk materi pembelajarannya terdapat 2 poin ya, mulai dari framework data mining yang akan kita gunakan yaitu CRISP-DM ya, dan kita akan coba langsung kupas bagaimana CRISP-DM ini dapat digunakan untuk penelitian ataupun skripsi ya. Dan kita akan coba angkat melalui artikel ilmiah yang sudah terpublikasi. Baik, sebenarnya apa singkatan ataupun kepanjangan daripada CRISP-DM ya. Jadi sebenarnya istilah yang kita perlu tahu adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining atau disingkat dengan CRISP-DM ya. Jadi di dalam CRISP-DM ini terdapat 6 fase ya, yang sifatnya adalah suatu siklus ya. Jadi dia terus berputar sesuai dengan arah daripada tahapan-tahapannya ya. Yang mana sebenarnya framework ini sudah ada sejak tahun 1999 ya. Yang pada saat itu juga ya menjadi panduan baku untuk melakukan proses penambangan data di seluruh sektor industri ya. Jadi sampai dengan saat ini ya, metodologi CRISP-DM ini menjadi metodologi ya yang sangat umum digunakan ketika kita ingin melakukan yang namanya eksplorasi data, penambangan data, analitik ataupun proyek ilmu data lainnya ya. Nah, kita lihat dulu ya definisi singkat ataupun deskripsi singkat dari setiap tahapan ya, mulai dari business understanding di mana kita di sini fokusnya adalah memahami tujuan bisnis ya atau kebutuhan bisnis ya. Kemudian terkait dengan yang kedua adalah data understanding ya. Data understanding berarti kita memahami daripada kebutuhan data yang mendukung daripada tujuan bisnis tadi ya. Nah, sampai dengan kita bisa memahami datanya seperti apa, kemudian karakteristik datanya juga seperti apa. Kemudian yang ketiga ya, data preparation atau di sini kita fokusnya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan data sehingga data ini dikatakan bersih ya dan siap untuk digunakan pada tahapan yang keempat yaitu modeling. Nah, modeling berarti kita akan mulai menerapkan banyak algoritma data mining ya untuk mencapai tujuan yang sudah didefinisikan pada tahap business understanding. Yang kelima yaitu setelah kita melakukan proses model atau menerapkan algoritma, tentu kita harus melakukan namanya evaluasi daripada kinerja model itu sendiri ya. Kita harus melihat bagaimana kinerjanya, interpretasinya pun seperti apa ya dengan menggunakan teknik-teknik ataupun metrik-metrik yang sesuai gitu. Dan terakhir adalah development ya. Development ketika kita memang sudah menjalankan suatu proyek dan kita harus menerapkan daripada model yang kita bangun ke dalam dunia nyata ya. Jadi kalau untuk kebutuhan penelitian ataupun biasanya skripsi ya, teman-teman bisa sampai dengan tahapan evaluasi ya. Adapun kalau misalkan evaluasinya buruk didapatkan hasilnya, berarti bisa dilakukan yang namanya perbaikan ya. Perbaikan datangnya bisa datang dari awal ya, melihat bagaimana tujuan bisnisnya sebenarnya sudah sesuai atau belum ya. Bisa saja sebenarnya kegagalan atau buruknya suatu hasil yang didapatkan ternyata disebabkan oleh tujuan bisnis yang kurang sesuai ya. Jadi bisa dilakukan evaluasi mundur kembali ke tahap yang pertama.
ya, sesuai dengan arah panah yang ada di dalam siklus Krebs DM ini. Oke, selanjutnya ya, kurang lebih seperti itu untuk pemahaman teman-teman terkait dengan tahapan yang ada di framework Krebs DM. Nah, sekarang kita akan coba kupas ya bagaimana Krebs DM ini digunakan secara nyata, dan kita akan coba lihat melalui artikel ilmiah ya. Ini adalah salah satu artikel yang sudah kami selaku peneliti dari Universitas Mulia selesaikan. Di sini ada dosen-dosennya, saya Ibu Tina Triwulansari, dan ada mahasiswa yang kami libatkan ya, Niken Ayu. Nah, di sini sudah kami terbitkan dengan judul Model Prediction Using Artificial Neural Network to Strengthen Diagnostic Analysis of Diabetes Mellitus ya. Oke, sekarang kita coba langsung kupas aja. Jadi kita mulai dari tahapan yang paling pertama di data mining ya. Berarti kita harus memahami daripada tujuan ataupun keinginan kita melakukan suatu proyek data mining ya. Itu tepatnya di business understanding. Kita harus paham dulu tujuan dan juga kebutuhan bisnis dari proyek yang akan kita lakukan. Dua hal penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengetahui ya tujuan dengan cara melakukan identifikasi mendalam ya. Di sini kalau kita angkat ya, hasil identifikasinya adalah bagaimana kita ingin membuat suatu model prediksi. Intinya adalah di sana ya. Dan juga ditekankan bahwa model prediksi yang akan kita bangun nanti ya, kebutuhannya adalah model yang tidak menunjukkan adanya diskriminasi, baik itu dari sisi jenis kelamin ataupun kelompok etnis ya. Di sini penekanannya adalah di sini. Kemudian setelah kita tahu tujuannya seperti apa, nah kita juga perlu melihat nih dari sisi kebutuhan pengguna ya. Kalau kita dari sisi peneliti, oke, kita bisa tahu maksud sebenarnya seperti apa. Tapi kita juga harus melihat persepsi dari kebutuhan pengguna di lapangan, gitu ya. Nah, di sini kita harus mendefinisikan kebutuhan pengguna itu seperti apa, ya. Nah, berdasarkan identifikasi bahwa kita jadi di sini bisa mendefinisikan bahwa sebenarnya kebutuhan pengguna itu adalah model yang bisa mendiagnosis seseorang ya yang dicurigai mengidap penyakit diabetes mellitus berdasarkan data rekam medis yang mereka miliki. Ya, itu adalah kebutuhan daripada sisi pengguna. Nah, selanjutnya setelah kita paham ya tujuan dan juga kebutuhan daripada aktivitas data mining kita ya, selanjutnya kita masuk ke tahapan kedua, yaitu data understanding ya, pemahaman terkait data. Bagaimana data itu kita kumpulkan dan bagaimana kita memahami data itu sendiri gitu ya. Jadi di sini kita mulai dengan pengumpulan data. Nah, kalau kita tidak tahu di mana letak data tersebut berada ya, kita bisa melakukan eksplorasi terlebih dahulu. Kita bisa lakukan observasi lokasi secara langsung ya, kita bisa melakukan survei, menyebar kuesioner, ataupun kita bisa juga ngambil datanya dari data publik ya, karena data ini bisa saja ada di data publik sebenarnya gitu. Nah, di sini kita temukan bahwa dataset yang digunakan di dalam penelitian adalah dataset yang berasal dari lembaga National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease ya. Jadi ini adalah lembaga internasional yang memang mereka berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan diabetes ya. Dan ini adalah data publik. Oke, selanjutnya setelah kita tahu di mana letak data kita itu berada ya, kita harus mengidentifikasi nih apa aja parameter yang ada di dalam data ya. Ini harus kita cari tahu dulu ya. Cari tahu sambil mengaitkan ya, sambil kita berpikir bahwa kalau kita ngambil topik tentang penyakit diabetes, kira-kira ya, kalau penyakit diabetes tanpa adanya diskriminasi jenis kelamin ataupun etnisnya, berarti ini sifatnya harusnya umum ya. Yang kita tangkap adalah yang harus bisa dipakai secara umum gitu. Nah, berarti kita harus pilah-pilah nih kira-kira parameter apa aja yang memang parameter tersebut bisa didapatkan dan digunakan oleh
orang banyak ya, tidak melihat etnis ataupun kelompok tertentu. Nah, di sini kita menemukan bahwa ada parameter glukosa, HDN atau high density lipoprotein, kemudian ada kolesterol, ada body massa index ya, body mass index, ada tekanan darah, usia dan lain-lain ya. Ini semua kita nilai sebagai parameter yang memang kita butuhkan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa saja parameter yang kita butuhkan ya, kita harus melihat lebih dalam ya. Kita lakukan yang namanya eksplorasi terhadap data ya, atau kumpulan data ya. Kumpulan data atau dataset ya. Untuk apa? Untuk memahami distribusi datanya seperti apa ya, kemudian statistik datanya seperti apa, kompleksitas datanya seperti apa, dan juga hubungan ataupun korelasi antar variabel di dalam dataset tersebut seperti apa. Nah, itu yang harus kita lakukan selanjutnya ya. Nah, adapun yang terakhir di tahapan data understanding ya, umumnya kita juga melihat bagaimana kelengkapan data tersebut ya. Kelengkapan bisa di sini mengacu kepada bagaimana masalah yang ada di dalam dataset, seperti apakah ada ya data yang hilang atau missing value atau missing data, dan apakah ada kondisi di mana data yang dituliskan di dalam dataset ini dia tidak konsisten. Contoh, untuk format data pada variabel jenis kelamin. Ya, ini kan macam-macamnya penulisannya. Ada yang laki-laki, ada yang pria, ada L, ada yang female atau male, macam-macam. Jadi formatnya banyak. Nah, ini harus dilihat apakah terjadi inkonsistensi atau tidak konsistennya penulisan format ya dalam suatu parameter. Itu harus dilihat. Ya. Nah, adapun ini adalah hasil-hasil ya yang kita coba angkat dari artikel tadi ya. Ini mulai dari tempat kita menemukan datasetnya, kita temukan di dataset publik ya, situsnya adalah Kaggle ya. Ini adalah nama dari kontributor ya daripada datasetnya. Ini nama datasetnya. Ada di sini ada terkait dengan dataset, tentang datasetnya seperti apa dan lain-lain, bisa kita lihat di sini. Kemudian ya, ini terkait dengan statistik data itu seperti apa sih, biar teman-teman nanti nggak ambigu ataupun bingung seperti apa sih statistik data itu ya. Jadi ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi data ya dalam bentuk penilaian dari sisi statistiknya. Ada count, mean, standar deviasi, macam-macam. Kemudian distribusi data. Nah, distribusi data ini berarti kita melihat distribusi per parameter datanya. Kita lihat sebaran datanya seperti apa dengan bantuan visualisasi data seperti ini. Kemudian kita melihat korelasi antar variabel. Ya, ini jadi ada variabel di sini disebutkan variabel apa aja untuk yang x-nya dan y-nya seperti apa. Jadi nanti kita melihat hubungannya adalah x dan y ya, hubungannya seperti apa. Ketika nilainya merah ya berarti ini semakin kuat, tapi kalau nilainya semakin muda ya, ini berarti semakin lemah gitu. Dan ini ya salah satu bentuk infografis ya yang bisa kita gunakan ketika kita ingin melihat apakah di dalam suatu parameter terdapat yang namanya missing value atau hilangnya data. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat dua parameter, ada glukosa dan sistolik gitu. Ya, di sini sistolik cukup banyak. Yang putih-putih ini adalah kondisi di mana data itu hilang. Sedangkan yang full gelap ini adalah datanya semuanya lengkap begitu. Dan di sini datanya ada sekitar 390 data ya. Nah, kemudian di sini kita sudah masuk ke tahapan preparation atau bagaimana kita mempersiapkan ya data untuk proses selanjutnya yaitu modeling. Nah, di sini memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyak melibatkan teknik pembersihan dan juga pengelolaan data lanjutan. Ya. Secara umum ya, berdasarkan artikel yang kita bedah saat ini ataupun penerapan lainnya, ya kita melakukan yang namanya pendeteksian outlier atau anomali menggunakan teknik ini adalah teknik yang cukup umum yaitu interquartile rank atau EQR ya. Biasanya kita menerapkan yang namanya nanti ada Q1, Q2, Q3 dan juga nanti ada yang namanya visualisasi box plot untuk
lebih jelasnya melihat ada nggak sih outlier di dalam suatu data per parameter gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah berhasil menerapkan ya yang namanya interkuartil tadi, ya kita akan melihat nih outliernya di mana dan ada berapa banyak. Nah, kemudian kondisi tersebut harus kita tangani ya. Tapi penanganannya tidak semestinya wajib dihapus ya, tidak seperti itu. Tapi tergantung daripada kebutuhan datanya. Ya, kita harus melihat dulu apakah datanya sedikit atau banyak, kemudian dampak kalau misalkan kita mau menghapus itu seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, di sini saya tidak menghapusnya tetapi saya menggunakan metode yang namanya capping. Nah, capping di sini saya bertujuan untuk mengganti nilai-nilai yang ekstrim atau anomali tadi atau outlier ya dengan nilai-nilai yang lebih wajar gitu. Jadi nanti antara distribusi data dan integritas datanya ya ini tetap terjaga. Jadi kita tidak kehilangan informasi gitu ya. Selanjutnya ya kita melakukan juga yang namanya pengecekan terhadap keseimbangan data ya. Kalau datanya sudah seimbang antara kelasnya, nanti kan kita melihat nih ada kelas A dan B, jumlah datanya sama atau tidak, atau berimbang atau tidak. Nah, kalau kita menemukan adanya ketidakseimbangan kelas data, ya ini perlu kita tangani ya. Salah satunya dengan teknik smooth ya. Ada juga teknik yang namanya upper sampling, ada lower sampling, macam-macam ya. Ini salah satu teknik yang bisa kita gunakan. Jadi di sini sebenarnya kita akan menghasilkan data sintetis secara otomatis berdasarkan kelas minoritasnya. Jadi nanti kelas yang kecil ini akan digenerate ulang datanya sebanyak data pada kelas minoritas. Jadi dia akan berimbang gitu. Nah, ini output dari tahapan data preparation ya. Tadi saya katakan pembersihan outlier atau data anomali ya. Ini before-nya kita melihat di sini ada beberapa bubble ya. Ada node di sini. Ya, kita lihat bahwa ini Q1-nya ada di sini ya. Ini Q2-nya, ini Q3-nya dan ini adalah namanya grafik box plot. Jadi dengan box plot ini kita bisa melihat nih kalau ada lingkaran-lingkaran atau bubble yang berada di luar rank interkuartilnya, maka dia dikatakan sebagai outlier ya. Nah, ini adalah hasil ketika sudah dilakukan yang namanya proses capping ya. Nah, ini untuk overview atau analisis keseluruhan ya. Bahwa di sini kita mempunyai beberapa parameter ya, total datanya adalah 390 dan di masing-masing parameter ini ada sejumlah outlier ya. Ini datanya. Nah, kemudian kita lakukan proses yang namanya tadi capping ya. Di sini capping ya, berarti ini sudah kita nolkan semua outliernya ya. Dan di sini kita temukan totalnya masih sama antara sebelum pembersihan sama sesudah pembersihan ya. Adapun total outlier yang kita temukan untuk seluruh parameter ada 107 ya. Begitu. Nah, begitu juga untuk yang tadi teknik sampling atau penyetaraan daripada kondisi ketidakseimbangan kelas data. Di sini ya untuk kelas diabetes ya. Untuk di sini biru menyatakan data originalnya adalah 60 banding 330 ya. Jadi ini sangat ekstrim perbedaannya ya, jomplang sekali. Nah, ini perlu kita naikkan ya, kita naikkan dengan teknik smooth ya. Jadi kita setidaknya bisa mendekatin daripada kondisi di kelas yang lainnya gitu ya. Tidak harus sama, tetapi kita setidaknya mengkondisikan bahwa data untuk masing-masing kelas itu tidak jauh berbeda ya. Begitu. Ini hasilnya adalah 247 dan 330. Jadi otomatis nanti data setnya yang awalnya 390 itu naik nih karena sudah ditambahin data sampel dengan teknik smooth tadi. Adapun di tahap fase modeling ya kita sudah mulai menerapkan beberapa algoritma. Di sini kita tahu bahwa menggunakan algoritma artificial neural network ya untuk membangun model prediksinya. Nah, di sini fokus kita adalah bagaimana kita melakukan eksperimen ya. Jadi sebenarnya penelitian itu bisa kita lakukan atau kita desain ya dengan eksperimen atau kita langsung memilih skemanya cukup satu tapi kita langsung jalankan ya.
Jadi kita bisa lakukan eksperimen, ya, uji coba beberapa kali. Nah, ataupun kita memang menentukan kebutuhannya yang mau kita pakai seperti ini, bisa saja, ya. Kalau eksperimen tentu waktu yang kita gunakan akan semakin lama karena kita harus mencoba sesuai dengan rencana yang kita tentukan. Di sini saya menggunakan 9 kali rencana percobaan, ya, dengan beberapa nilai parameter yang saya ubah mulai dari hidden layer sampai dengan neuron, ya. Ini detailnya ada di sini. Dan juga saya menerapkan yang namanya konfigurasi hyperparameter, ya. Hyperparameter dengan tekniknya cross validation dan juga regulasi L1 lasso, ya. Ini juga nilainya seperti ini. Jadi ini yang saya lakukan percobaan nih, ya, ada 9 ditambah nanti yang menggunakan ini, ya, ininya adalah 6. Oke. Nah, adapun ini adalah hasil yang saya dapatkan, ya, atau hasil yang akan kita lihat setelah kita melakukan yang namanya percobaan. Di sini kita lihat nih, ternyata untuk percobaan, ya, dalam menemukan model baseline terbaik, ya, dari 9 kali percobaan ini ditemukan di percobaan ke-9, ya, dimana akurasi pada saat training, ya, ini ATR, akurasi training, ini akurasi testing, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan percobaan lainnya, gitu. Ini ada precision, ini ada recall, ini adalah nilai loss. Nah, adapun ketika kita tingkatkan, ya, model baseline yang sudah kita temukan di pertemuan 9, di percobaan 9, kita naikkan lagi nih dengan menerapkan yang namanya cross validation dengan jumlah faultnya adalah 10, ini 10 kali percobaan atau 10 kali melakukan train, ya. Dan nilai regulasi L1-nya adalah 0,001. Maka kita dapatkan peningkatan di sini nih. Akurasi ATR-nya naik dari 0,88 di sini jadi 0,90. Di sini 0,95, ya, peningkatan dari 0,91 dan seterusnya, begitu, ya. Nah, selanjutnya di tahap terakhir adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi hasil daripada model yang sudah kita buat. Nah, tentu kita menggunakan yang namanya matrik, ya, matrik yang sudah kita sesuaikan, gitu, ya. Jadi kita nggak boleh kalau sudah membangun model tapi kita nggak melakukan yang namanya pengujian. Ini adalah salah satu kesalahan ketika kita melakukan pengerjaan proyek data mining, ya, karena semua model itu harus diuji untuk melihat bagaimana apakah hasilnya sudah sesuai dengan tujuan ataukah belum, gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan matriknya macam-macam, ya. Contohnya saya di sini saya menggunakan ada penilaian dari sisi akurasi, presisi, recall, model loss, konfigurasi metrik, ya, macam-macam, gitu. Nah, intinya di sini, ya, saya mendapatkan nilai seperti ini, ya, bahwa dari model baseline dan model yang baru kita kembangkan dengan tadi beberapa percobaan dan konfigurasi, ya, dari sisi akurasi, ya, akurasi pada saat training ini jauh meningkat, ya. Ini meningkat sedikit meningkat dari 0,87 menjadi 0,89, ya. Kemudian dari sisi akurasi testingnya peningkatan dari 0,91 menjadi 0,94, ya. Begitu juga pada precisionnya ada peningkatan, tetapi pada nilai loss, ya, ini ada penurunan. Dan yang terpenting di sini adalah lossnya turun dari 0,24 menjadi 2,1. Kenapa loss ini penting? Ya, jadi nilai loss ini sebenarnya tolak ukur ketika model itu sebenarnya dia mampu melakukan prediksi seberapa baik, ya. Kalau nilai lossnya tinggi berarti itu mengindikasikan bahwa modelnya itu masih belum begitu bagus sebenarnya melakukan prediksi berdasarkan kenyataannya. Nah, ini karena dia turun, ya, nilainya dari 0,24 menjadi 0,215 berarti ini ada dampak positif dari penerapan yang namanya tadi hyperparameter, cross validation dan juga regulasi L1 atau lasso, gitu. Nah, adapun yang di sebelah kanan ini adalah matric confusion, ya, atau confusion metric, ya. Jadi ada variabel Tn, Fn, Fp dan Tp yang kita nilai. Yang kita lihat bahwa di sini untuk model yang baseline, ya, kita bisa coba bandingkan untuk nilai Fn-nya dulu. Fn-nya awalnya 9, setelah kita perbaharui modelnya maka dia menjadi lebih kecil, ya, 5, ya.
Kemudian untuk yang TN ya, yang awalnya 60 ini meningkat. Ya, jadi ini TN ini adalah true negatif, berarti modelnya berhasil memprediksi untuk yang label negatif. Ya, true ini TP berarti true positif, model berhasil melakukan prediksi untuk yang label positif. Ya, jadi ini semakin tinggi semakin baik ya. Sedangkan untuk yang FN dan FP ini semakin kecil semakin baik gitu. Nah. Oke, jadi di sini ada yang naik, ada yang turun ya dari dampak kita menggunakan tadi hyperparameter ya, L1 dan juga cross validation. Nah, mungkin sampai di sini ya materi pembelajaran yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini kita memahami bagaimana framework data mining, tahapannya seperti apa, dan juga kalau kita kupas berdasarkan artikel ya kita menemukan bahwa apa yang kita lakukan di dalamnya berdasarkan framework data mining tersebut. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.